Yang saya masalahkan adalah implementasinya. Kalau kita mau mengimplementasikan suatu cara untuk mencegah sesuatu penyakit dan itu menyangkut masyarakat, itu Bu ya masyarakat harus tahu. Masyarakat punya hak tahu, masyarakat punya hak untuk menolak. Tapi kalau Aedes aegypti tertekan oleh Wolbachia, maka Culex ini akan meningkat populasi dominan. Ya, itu satu hukum alam aja, hukum alam aja. Dan kalau Culex itu dia akan membawa virus yang lebih berbahaya daripada demam berdarah. Virus apa itu, Bu? Virus Japanese encephalitis, radang otak. Oh, menyebabkan radang otak. Ini yang saya khawatirkan. Penyebaran nyamuk Aedes aegypti yang telah dimasukkan bakteri Wolbachia nih, Bu. Nah, menurut Ibu ini kira-kira saya lihat Ibu getol di medsos nih mencegah penyebaran nyamuk ini. Kira-kira apa nih latar belakangnya, Pak, Bu? Gini, tiba-tiba ada program Menteri Kesehatan menyebar nyamuk sekian ratus juta di Semarang. Nyamuk itu nyamuk Wolbachia. Kan terus saja saya pelajarin. Oh, nyamuk yang diberi Wolbachia itu diharapkan akan bisa menekan angka kesakitan, morbiditas maupun mortalitas demam berdarah. Dalam hati saya itu aneh. Emangnya ada masalah demam berdarah? Kok nggak pernah ada berita? Demam berdarah, angka kematiannya sudah kurang dari 1%. Tidak signifikan gitu. Angka kematiannya rendah. Tidak ada keluhan bahwa angka kesakitan sangat tinggi, tapi teratasi ya nggak apa-apa sih. 80% ringan. Dan umumnya kalau cepat masuk rumah sakit ya juga tertolong biasanya. Kalau masih ada angka kematian, biasanya masalahnya satu di daerah itu mau menjangkau rumah sakit jauh, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya apa, terus males ke rumah sakit, nah itu mati, misalkan gitu. Jadi kalau matinya pun ada itu harus diteliti apakah karena digigit nyamuknya, apa karena apanya. Jadi menurut saya pemerintah itu tidak sedang menghadapi masalah demam berdarah yang urgent. Kecuali kalau Menteri Kesehatan itu sudah punya program untuk mengendalikan demam berdarah, tapi demam berdarah terus naik, terus ada kematian yang tinggi sampai mencekam. Nah itu ayo kita cari inovasi gitu. Nah ini tenang-tenang aja kok cari inovasi yang notabene mempunyai side effect yang kita belum tahu. Kalau penelitiannya Profesor Uut itu adalah kegiatan akademisi. Dia memakai telur yang diimpor dari Australia. Telur Wolbachia itu kemudian dipasang di nyamuk Aedes aegypti di kita. Dan nanti entah gimana, apa bedanya dengan Australia kita nggak tahu. Pokoknya yang dipasang adalah aslinya dari Australia. Kemudian yang uji klinik itu Profesor Uut. Uji kliniknya tentu saja untuk akademisi lah di Gajah Mada. Untuk metodenya, untuk kesimpulannya tidak masalah, saya setuju. Profesor Uut membuktikan bahwa dengan dengan disisipkannya bakteri Wolbachia pada nyamuk, maka nyamuk ini akan nanti mengawini yang betina tidak bisa mengangkut virus di demam berdarah,
dan kemudian akhirnya demam berdarah akan turun. Dan betul yang dikerjakan oleh Profesor Uut, demam berdarah memang turun. Oke. Tetapi Profesor Uut itu menelitinya itu dalam kurun waktu tertentu. Tidak ada penelitian jangka panjang tentang efek samping yang akan penelitian muncul. Ini penelitian akademis dan dia sudah pantas untuk lulus, pantas untuk publikasi, pantas untuk menjadi profesor misalkan. Ya monggo, itu bukan urusan. Yang saya masalahkan adalah implementasinya. Kalau kita mau mengimplementasikan suatu cara untuk mencegah sesuatu penyakit dan itu menyangkut masyarakat, itu Bu ya masyarakat harus tahu. Masyarakat punya hak tahu, masyarakat punya hak untuk menolak. Oh, harus diberitahu dulu ya, ini mau disebar. Iyalah, contohnya kalau rumah kita mau di fogging, mereka minta izin, ibu mau nggak di fogging? Masa ini mau dilempari nyamuk ratusan juta, masyarakat nggak tahu. Kemarin berita nggak salah di Bali itu akan disebar 200 juta nyamuk, tapi ditolak. 240 juta. Oh, 240 juta nyamuk. Iya, ditolak. Itu kebetulan ada yang ngerti. Dan yang kebetulan, aduh ceritanya, makanya saya press conference gara-gara dikeluhin oleh orang Bali. Lah yang Semarang udah kebacot, yang Jogja udah kebacot ya sudah. Tapi yang Bali Bu ya jangan, nanti kalau Bali sampai disemprot 240 juta, padahal Bali itu isinya berapa juta sih? Dan nyamuk itu, satu nyamuk itu dia harus gigit 8 orang. Oh, jadi apa kalian nggak dicari-cari nyamuk? Laku nyamuk 3 aja, bingung ngeplek ini sampai 200 juta, 240 juta ya? Oh, apa kalau apalagi 240 juta, nanti semua orang keplok-keplok setiap hari. Nah itu. Tapi yang Ibu khawatirkan apa Bu, efek sampingnya? Sebetulnya ya efek sampingnya, karena penelitiannya Ibu itu cuman sepotong waktu. Ini sudah cukup untuk melihat efektivitas itu terhadap demam berdarah. Lah, judulnya penelitiannya cuma begitu, tapi tidak melihat efeknya terhadap ekologi jangka panjang, tidak bisa melihat efeknya terhadap binatang yang lain jangka panjang, misalkan terhadap kuleks gimana, terhadap serangga-serangga yang lain. Kuleks ini ada hubungan dengan nyamuk ini Bu? Kuleks dan Aedes aegypti itu saudara jauh gitu, sepupuan gitu ya. Nah, dia berada di dalam satu breeding site yang sama. Mereka pada suatu lingkungan yang sama. Tapi kalau Aedes aegypti itu manifest, dominan, kuleks itu tidak dominan. Tapi kalau Aedes aegypti tertekan oleh Wolbachia, maka kuleks ini meningkat populasi dominan. Ya, itu satu hukum alam aja. Dan kalau kuleks itu dia akan membawa virus yang lebih berbahaya daripada demam berdarah. Virus apa itu Bu? Virus Japanese encephalitis, radang otak. Oh, menyebabkan radang otak. Ini yang saya khawatirkan. Karena tidak terhitung di penelitiannya Bu Uut. Oh, jadi efek samping dari nyamuk Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia ini dikhawatirkan nanti akan meningkatkan populasi. Satu, akan menimbulkan jenis nyamuk yang lebih kuat, lebih kebal, lebih ganas. Dan itu terjadi di Sri Lanka maupun di Singapura. Ya, salah satunya juga tadi Ibu bilang nyamuk yang membawa penyakit itu kemungkinan kedua spesies macam yang berbeda, misalkan kuleks akan bertambah banyak karena Aedes aegypti-nya menurun. Jadi di dalam alam itu kalau Anda itu menghilangkan spesies atau menurunkan suatu jenis, pasti ada akibatnya, akan muncul jenis lain yang lebih ganas dan lebih kuat gitu. Jadi saya lihat upaya Ibu juga sangat gencar ya di medsos ya. Jadi Bali ini berhasil menggagalkan penyebaran nyamuk ini, apakah juga atas inisiatif Ibu barangkali? Ya itu ya kita
memberikan penerangan pada orang Bali, kemudian rakyat Bali menolak. Sekarang mereka terus banyak yang mengatakan Wolbachia itu aman, Wolbachia itu baik. Oke, kalau Wolbachia itu aman, mau nggak rumahmu tak kasih 1 juta nyamuk aja? Mau nggak? Coba dipikir dong untuk dirinya sendiri. Tapi Pak Menkes kan juga udah bilang ini nyamuk yang mengandung Wolbachia ini bukan rekayasa genetik. Menurut Ibu bagaimana? Bagaimana bukan rekayasa genetika? Tadinya kan Aedes aegypti kita tidak mengandung Wolbachia, ya kan? Tidak mengandung Wolbachia. Aedes aegypti hanya menularkan demam berdarah, Zika, bla 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 bla. Tidak ada telur Wolbachia. Telur Wolbachia itu ada di lalat, ada di buah, ada di mana-mana. Nah ini dipindahkan, diselipkan di sel nyamuk. Kemudian nyamuk ini kemudian membuai yang perempuan ini kemudian itu ada gambarnya tuh, tapi yang kemudian akhirnya nanti dia melahirkan nyamuk-nyamuk yang bisa bertelur komplit menelurkan nyamuk yang berwolbachia. Akhirnya populasi itu diharapkan menjadi populasi Aedes aegypti berwolbachia. Yang tadinya Aedes aegypti murni diselipin sesuatu menjadi Aedes aegypti yang berwolbachia. Siapa bilang bukan rekayasa? Wong diselipin manusia. Ini bagian dari rekayasa genetik ya. Tetapi prosesnya ini alami. Proses genetic engineering dengan proses yang alami itu disebut gene drive. Anak-anak yang mengatakan itu bukan genetic engineering, yang mestinya baca buku dulu. Itu kan berubah dari Aedes aegypti yang tidak membawa telur Wolbachia menjadi komunitas nantinya Aedes aegypti yang bawa telur Wolbachia. Ini kan perubahan yang nyata. Efek samping jangka panjangnya yang Ibu khawatirkan ya? Belum ada. Yang sudah tahu Sri Lanka. Sri Lanka tiba-tiba muncul jenis yang sangat ganas. Kemudian Singapura keluar dari program ini pemerintahnya karena citizennya nggak mau, tidak mau risiko. Ya nggak mau lah, mau kita lihat nyamuk 3 aja plak-plak bingung kok. Itu nyamuk jutaan. Jadi menurut Ibu tanggapan masyarakat terhadap nyamuk Wolbachia ini kira-kira gimana? Harusnya gimana? Menurut saya mayoritas nggak mau. Kalau orang waras pasti juga nggak mau rumahnya dikasih nyamuk. Nggak usah 1 juta deh, 100 biji aja nggak mau. Maksudnya nyamuknya baik, nggak mau aku. Pasti juga gigit atau nyamuk baik. Ada satu jenis nyamuk yang membawa Culex itu bisa dominan. Nah, Culex ini penyakitnya itu efeknya itu apa ya yang terhadap otak ini, radang otak ini? Ya radang otak, ada infeksi radang otak. Terutama terhadap anak-anak, dewasa atau? Ada anak-anak dan lansia. Anak-anak dan lansia terutama ya. Kerusakan apa yang terjadi di otak? Radang otak. Dan itu penyakitnya sangat berbahaya dan Bill Gates pernah mengatakan nanti akan ada pandemik yang lebih dahsyat. Nah itu yang saya khawatirkan dengan kalau penyebaran nyamuk ini merata di seluruh Indonesia, maka mungkin penyakit lain akan muncul. Mungkin bukan hanya Japanese encephalitis, mungkin yang lain. Dan itu kita itu sedang dalam keadaan yang lemah, terpuruk, sedang pemilihan presiden lagi. Jadi ini saya tuh kenapa sih justru pada keadaannya seperti ini ada program yang seperti itu gitu. Dan ini kan programnya sudah masuk ke strategi program nasional kan untuk penyebaran nyamuk Wolbachia ini? Ya itu kan Bappenas yang menentukan ya. Artinya sudah masuk program yang sudah ke Semarang, sudah ke Bandung. Mau ke Bali. Itu baru. Nah itu saya tanya, itu penelitian atau implementasi? Kalau penelitian harus pakai informed consent. Kalau implementasi
pemerintah harus transparan. Satu, justifikasinya. Do we need nyamuk betul apa enggak? Apa kita betul-betul nyamuk? Coba mana program Menkes? Program Menkes sudah bagus banget kok. Bisa mengendalikan nyamuk. Angka kematiannya juga tidak loncat-loncat. Jumlahnya juga fluktuatif. Coba dilihat lagi kalau yang meningkat itu karena apa. Terus kedua, timbang-timbang dong. Saya beli telur nyamuk itu berapa? Mending saya bikin jumantik yang banyak. Gotong royongnya bertambah, kesejahteraan kader-kader bertambah. Ya, mengurangi tempat terjadinya sarang nyamuk. Dengan PSN, pembersihan sarang nyamuk, dengan 3M, menguras, menutup dan mengubur. Itu kemudian kalau perlu diabatisasi, kalau perlu dengan fogging, itu lihat tahun 2007 turunnya set itu karena saya menggiatkan itu. Tertinggi, penderita tertinggi adalah tahun 2007 dan turun dengan drastis pada tahun 2007 juga saat saya menjadi Menteri Kesehatan. Aku bisa kok turunnya kayak gitu tanpa nyamuk. Kenapa sekarang perlu nyamuk? Nah, ini justifikasinya harus jelas ke masyarakat. Karena di luaran sudah banyak isu-isu. Kita nggak mau lagi seperti COVID, ya kan? Pandemi ya, jadi pandemi. Kita nggak mau, mau dijadiin pandemi dengan penyakit yang nyamuk, dari nyamuk. 1, 2 tadi, dihitung-hitung. Kita lebih baik beli nyamuk atau memperbanyak jumantik, juru mencari jentik-jentik. Itu dulu pernah sukses banget dan sampai sekarang pun tidak ada masalah demam berdarah itu. Terus nomor 3, inform consent untuk masyarakat. Masyarakat, aku mau nyebarin nyamuk loh. Tapi kalau masyarakat nggak mau, masyarakat punya hak. Bisa nolak. Hak asasi manusia ada. Tapi nolaknya kan harus masif, Bu. Kalau nolaknya cuma beberapa orang ya susah juga. Masyarakat harus masif dan memang semuanya pada nggak mau. Saya kira semuanya nggak mau, nggak ada mau nggak yang digigit nyamuk udah nggak mau. Pasti nggak mau. Ya, kalau yang mau itu ya yang kader yang dititipin telur-telur nyamuk dikasih duit pasti gitu. Nyatanya nggak ada yang tahu. Program ini nggak ada yang tahu. Ibu yang sebelum saya speak up dengan press conference, saya kan cek dulu, tahu nggak ada yang tahu. Ya masyarakat memang nggak pernah dengar itu, nggak pernah ada pemberitaan. Dan masyarakat Bali itu takut banget. Nanti kalau di sana banyak nyamuk, Bali itu kan tempat semedi, dan mereka semedi kan nggak pakai baju tuh. Jadi kalau nyamuk terganggu gimana? semedinya. Dan nanti wisatawan pada takut ke Bali. Dia ngeri, mereka tuh baru bangun dari COVID. Waktu COVID mereka sengsara banget, gak ada wisatawan ke sana. Nah ini akan kembali lagi dengan nyamuk. Nah maka mereka menolak betul. Waktu itu saya bilang, Pak yang bisa menolak itu rakyat. Saya nggak bisa menghentikan. Yang bisa menghentikan rakyat. Siap Ibu rakyat. Nah gitu. Nah kemudian kita berikan edukasi pada di Banjar-Banjar itu dan kemudian terdapatlah gerakan masyarakat Bali penuh dan gubernurnya nggak bisa apa-apa, ini rakyatnya gubernur. Nah mestinya rakyat Indonesia juga begitu kalau memang mau menolak. Barangkali Ibu nggak memberikan saran pendapat kepada pemerintah, barangkali langsung ke Menteri Kesehatan apa efek sampingnya supaya mungkin beliau bisa lebih aware. Efek sampingnya baik-baik saja. Kalau Anda dibilang baik-baik saja tapi tiba-tiba plok gitu jatuh gitu gimana? Ya artinya tidak baik-baik saja sebenarnya. Nah, kalau yang maunya itu jalan, ya pasti mengatakan baik. Nah lucunya kalau saya lihat-lihat yang punya proyek itu adalah World Mosquito Program. Itu dari mana itu? Dari Amerika atau dari Australia? Australia. Belakangnya Amerika juga atau tetap? Katanya pembiayanya ada hubungannya dengan Bill Gates.
kembali ke Bill Gates lagi ya Bu ya. Jadi mereka membuat World Mosquito Program ini tujuan utamanya sebenarnya apa? Nyamuk itu bisa untuk senjata biologi loh, untuk bioweapon. Bisa depopulation? Ya, ada tuh papernya. Yang sampai isu itu bisa dimasukin ternyata sangat chip strategis kecil, untuk bioweapon. Buat selipkan nano weapon? Yes, menyelipkan nano. Ya barangkali Ibu mungkin punya cita-cita ingin membuat satu media center tentang kesehatan barangkali supaya bisa menyampaikan informasi-informasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Ya caranya saya pakai TikTok, pakai IG, pakai YouTube. Itu saja ya. Itu lumayan. Barangkali ingin membuat satu semacam organisasi masyarakat itu tidak ada punya pikiran itu enggak? Sudah ada. Oh, sudah ada. Gerakan sehat untuk rakyat. Gerakan sehat untuk rakyat Indonesia. Sudah banyak anggotanya Suri kemarin. Itu baru anggota intinya. Kalau Bapak mau bergabung silahkan. Saya mau mengumumkan di akun-akun saya. Ayo siapa ikut? Gisuri. Sama-sama untuk menjaga masyarakat kita masing-masing. Ya, agar dapat hidup lebih sehat ya. Kalian harus menjaga di tempat Anda masing-masing. Jadi kalau ada apa sedikit langsung lapor. Dan kita akan bisa menyuarakan. Ya, barangkali masih ada lagi Bu yang mau disampaikan kepada masyarakat. Dalam menghadapi atau menyikapi program-program kerja seperti penyebaran nyamuk ini yang tentu saja akan berpengaruh pada masyarakat, maka kami telah membuat suatu gerakan, yaitu gerakan sehat untuk rakyat Indonesia atau Gesuri. Gesuri ini tugasnya adalah untuk menjaga bahwa rakyat tetap sehat. Program-program pemerintah yang seperti apa yang kira-kira membahayakan masyarakat kita harus suarakan. Tentu saja saya butuh Anda semua untuk bergabung dengan kami. Bersatu di dalam Gesuri di daerah masing-masing. Sehingga Anda akan bisa mengerti ada program apa di daerah Anda, berbahayakah untuk Anda. Dan nanti kalau ada pandemik, Gesuri ini tetap solid untuk menghadapi pandemik. Jangan kita seperti COVID kemarin, kita kaget-kaget, kita tidak tahu apa-apa. Dan dengan Gesuri ini, insya Allah masyarakat akan mempunyai kekuatan. Masyarakat punya hak untuk tahu. Masyarakat punya hak untuk menolak. Kira-kira menghubunginya kemana Bu, kalau memang masyarakat ingin bergabung? Kalau ingin menghubungi, hubungilah, lihatlah di profil saya. Dan di bawah itu akan saya tulis, hubungi Gesuri nomor sekian. Ya, atau kita nanti akan sebutkan di bawah ini nomor kontaknya untuk bisa dihubungi Gesuri Bu ya. Nanti saya ataukah bisa di sini. Nah, kalau di TikTok itu biasanya di profil akun saya. Tapi kalau di di YouTube atau di IG bisa disertakan. Ini nomor yang Anda bisa mendaftar ke sini. Mungkin syaratannya apa persyaratannya untuk bergabung? Persyaratannya hanya Anda peduli pada kesehatan masyarakat di sekitar Anda. Segala profesi, segala profesi, laki-laki, perempuan, dewasa tentu saja yang ngerti. Dan mari kita bergabung bersama-sama dalam organisasi yang non-profit. Kita sukarelawan bersama-sama menjaga bangsa ini dari segmen kekeluargaan. Jadi Anda di mana nanti kalau kita satu suara, maka itu akan bisa lebih kuat untuk menentukan nasib kita. Daripada sekarang Anda kan nggak tahu tiba-tiba disebari nyamuk. Ayo siapa, kalau saya nggak bersuara kan nggak ada yang tahu. Betul. Terima kasih Bu atas sharing ilmu dan pengalamannya kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih juga atas tempatnya yang begitu nyaman buat kami. Tempatnya nggak nyaman, ada matahari. Terima kasih Sobat RSR-On, edisi sharing discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Ibu Siti Fadila Supari.
Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber lain yang luar biasa. Sampai jumpa.